Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, para orang tua dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Kota Harapan Indah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Pertama, tentu saya ingin mengajak diri saya dan bapak ibu sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan sore hari ini Allah Ta'ala takdirkan saya dan bapak ibu semua bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Izinkan sore hari ini saya melanjutkan tema besar kita yang sudah beberapa bulan yang lalu terhenti, dan alhamdulillah hari ini kita bisa memulai lagi, yaitu 7 rahasia membangun pemberdayaan diri dan ekonomi. Pertemuan-pertemuan yang lalu saya ngulang sejenak saja untuk biar nyambung, bahwasanya tanpa kita sadari musuh umat Islam yang sering tidak disadari adalah 4. Sebelum kita ngomong musuh yang di luar, yang pertama kebodohan, kedua kemiskinan, ketiga perpecahan, dan keempat malas. Hanya ada satu kata, lawan. Sebab kalau musuh yang di dalam ini tidak pernah diperangi, nggak usah diperangi oleh musuh luar juga udah kalah. Bagaimana kita bodoh, miskin, lalu berantem, hanya hal yang seharusnya tidak perlu berantem misalkan. Ini harus kita secara sadar, mari bersama-sama memerangi musuh yang ada dalam terlebih dahulu. Ini sudah. Lalu kemarin kita mencari landasan dengan hadis yang panjang. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dari hadis yang panjang yang pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, bahwasanya dunia untuk 4 orang. Yang pertama adalah mereka yang berilmu dan berharta, dan Rasul mengatakan kepada kelompok ini, inilah kedudukan yang terbaik. Jadi kalau kita boleh milih bagaimana hidup yang sebentar ini, kita kaya dan pintar agama. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Insya Allah teman-teman memahami betul bagaimana dakwah dengan lisan, dengan bilhal akan berbeda. Ada kampung judi dirubah menjadi kampung santri, bukan semata-mata bilisan, tapi ada juga di antara adalah bilhal. Kemudian kelompok yang kedua, berilmu tapi tidak berharta. Ini pun masih kelompok yang baik, karena takdir Allah, dia ingin sekali berharta, tetapi Allah takdirkan sampai meninggalnya dia tidak. Tapi dia berilmu. Dengan ilmunya tadi dia mengetahui betul bagaimana keutamaan misalkan tentang kekuatan ekonomi untuk umat. Lalu dia bercita-cita, kalau saya seperti orang pertama, saya ingin membangun masjid, rumah tahfiz Quran, menolong orang-orang yang papa dan sebagainya. Sampai meninggalnya dia tidak, tetap dia punya pahala yang sama dengan orang pertama karena niatnya. Ini sudah dikupas. Wa huwa biniyatihi fa ajruhu sawa. Dia dengan niatnya punya pahala yang sama. Jadi ini paling tidak kalau kita nggak bisa di nomor pertama, di nomor 2 kita punya cita-cita mulia, punya cita-cita. Jadi cita-cita nggak bayar, ya. Kita punya cita-cita mulia. Ketiga, berharta tapi tidak berilmu. Ini seburuk-buruk kedudukan. Bagaimana ekonomi dikuasai orang-orang yang tidak ada ilmu agama, hancur negeri ini, hancur umat ini. Dan yang keempat,
paling celaka, tidak kaya, tidak berilmu. Jadi dunia sengsara, akhirat juga sengsara. Ini sudah. Lalu pertemuan berikutnya membahas 7 rahasia membangun pemberdayaan diri dan ekonomi. 2 yang dibangun, Pak. Diri dan ekonomi. Diri kita harus berkualitas. Bagaimana kan ngelola ekonomi, ngelola negara kalau diri kita nggak berkualitas? Maka yang pertama dibangun adalah pemberdayaan diri. Apa aja yang lalu? Pertama, imani setiap kita punya potensi untuk berdaya diri dan ekonomi. Yang kedua, mengetahui keutamaan pemberdayaan diri dan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan diri dan ekonomi adalah pilihan. Ini baru sampai 3. Kepada Bapak Ibu yang dengan izin Allah tidak mengikuti 1 sampai 3, insya Allah nanti buku yang keempat ini, tema ini judulnya adalah Kanal Berkah Manajemen, yang insya Allah dalam penggodokan. Dan sama seperti materi-materi yang sebelumnya, seperti matematika waktu yang berapa tahun kita bicarakan, sekarang sudah menjadi buku. Rahasia Sukses Tanpa Batas sudah menjadi buku, dan materi ini pun akan menjadi buku. Karena itu kepada Bapak Ibu yang qadarullah belum ngikutin sampai awal, mudah-mudahan nanti pada waktunya kita akan ulangi lagi dengan membedah bukunya. Izinkan saya sekarang meneruskan terlebih dahulu yang keempat. Apa yang keempat? Setelah kita sudah tahu pengantarnya kemarin, hadisnya, landasannya, ayatnya, lalu kita pegang tahapannya. Pertama, imani dulu bahwa setiap kita punya potensi untuk bisa berdaya diri dan ekonomi. Panjang lebar sudah. Bagaimana dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otak kita luar biasa, begitu lahir dikasih 1 triliun sel otak. Ya, kemudian apa yang membuat potensi tidak muncul? 1, kurang iman. Kurang mengimani bahwa kita punya potensi. Yang kedua, apa yang membuat potensi tidak muncul? Adanya belenggu. 1, 2 dibabat insyaallah udah. Yang kedua, mengerti keutamannya, fadilatul amal. Bagaimana orang-orang berdaya itu hidup sampai sekarang. Saya kemarin yang lalu insya Allah saya menyampaikan contoh untuk kalangan Bekasi dan sekitarnya pasti tahu siapa Kiai Haji Nur Ali. Tahu semua. Tanya pernah ketemu enggak? Enggak. Kenapa rasanya kalau menyebut Allah yarham Pak Kiai Haji Nur Ali seakan-akan masih ada? Karena dia orang yang berdaya diri dan ekonominya. Beliaunya sudah enggak ada, tapi mengalir insya Allah pahala kepadanya. Kebaikannya dia mungkin ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke luar negeri. Contohnya itu. Jadi yang tidak berdaya hilang seperti buih, yang berdaya akan tetap tinggal di bumi. Dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi adalah pilihan. Jadi walaupun dikupas panjang lebar, kalau pilihannya enggak, ya enggak. Yang lalu sudah, hari ini masuk masalah yang penting, yaitu take action now. Lakukan atau mulai sekarang untuk berdaya diri dan ekonomi. Kenapa alasannya? Nah ini. Rahasia keempat, kita diajari untuk memulai sekarang hal kebaikan, jangan menunda. Kenapa? Kita lihat. Yang pertama, pahami betul potensi sehebat apapun kita tanpa aksi tidak akan berubah menjadi prestasi. Bapak pintar, S3, gelarnya banyak, modalnya banyak, ya, tapi nggak ada aksi apa-apa, nggak ada artinya sama sekali. Tapi mungkin ada orang yang maaf SD aja nggak tamat, tapi dia melakukan yang dia punya, dia lakukan, maka dia berdaya diri. Jadi sekarang jangan bangga, mau punten, yang punya harta jangan bangga dengan hartanya, yang punya gelar jangan bangga dengan gelarnya, yang punya apalagi titel jangan bangga dengan titelnya. Kalau kita nggak berbuat sesuatu untuk umat, karena kita meninggal nggak akan menghasilkan apa-apa. Pahami betul? Jadi potensi diri ini baru akan menjadi prestasi kalau kita ada aksi, ada tindakan. Lalu permasalahan yang sering muncul di beberapa seminar, bagaimana saya memulai? Baik, saya akan mengantar dari sini, masuk merombak cara berpikir kita terlebih dahulu. Apa? Kita lihat di sini. Pertama, imani bahwa tidak pernah ada orang yang tahu apa yang tepat bagi dirinya. Orang sering menunggu-nunggu, kapan ya saat tepat saya buka usaha? Kapan ya saat tepat saya mulai buka ngaji? Kapan ya saat tepat untuk apalagi berdaya di bidang yang lain? Menunggu yang tepat. Oke? Perhatikan dengan baik di sini. Tidak satu orang pun yang tahu apa yang terjadi besok. Imani itu. Karenanya sejak awal tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tepat bagi dirinya. Boro-boro tahu apa yang tepat, besok aja kita masih ada apa tidak nggak tahu. Bagaimana mengatakan yang tepat? Yang tepat lusa, jangan-jangan belum lusa dan meninggal. Oke? Jadi imani betul. Tidak seorang pun yang tahu apa yang tepat bagi diri untuk memulai, tidak yang tahu. Ya.
Kemudian apa? Kabar baiknya adalah karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Kabar baiknya, semua orang sukses pada bidangnya, apapun dia, di bidang ekonomi, bidang agama, pemberdayaan ekonomi yang lain. Pada awalnya juga tidak tahu apa yang tepat yang harus mereka lakukan, akan tetapi mereka memulai. Saya bersyukur sore hari ini dipertemukan Allah, orang tua saya, Pak Harman. Semoga Allah merahmati. Awal saya jatuh, Pak. Ini saya membuka di buku-buku pertama itu. Beliau salah satu adalah saksi hidup saya. Selama 5 tahun gak bisa pulang kampung ketemu beliau di Masjid Nurul Firdaus. Lalu saya cerita basa-basi dipinjemin mobil walaupun akhirnya terjadi insiden karena memang lama gak bawa mobil. Tapi tidak pernah mengira bahwa suatu hari perjalanan begitu, dari mulai ngurus pemulung dan kemudian menjadi ini, menjadi itu, dan sekarang menjadi pesantren. Mungkin beliau sendiri mungkin tidak pernah membayangkan itu akan terjadi demikian. Apa yang membedakan antara orang-orang yang sekarang bergerak dengan tidak memulai di start awal? Jadi orang yang sukses di bidang apa saja, pelajari. Mereka tidak tahu apa yang tepat bagi dirinya karena manusia tidak tahu besok. Tapi bedanya dengan kita, mereka memulai. Mulai ngapal Quran, jadi penghafal Quran. Mulai kita belajar bahasa Arab, kelak bisa bahasa Arab. Mulai apa sekarang? Sekarang orang menunggu kapan yang tepat. Keburu mati nggak ada yang tepat. Ketangkap sudah ide pertama? Oke, saya teruskan. Biar sepulang dari sini ada sesuatu. Baik, mana ayatnya? Surat Al-Luqman. Surat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu huda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Subhanallah. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui ya apa yang akan dikerjakan besok. Jangankan besok, habis ini kita nggak ngerti mau ngapain. Boleh rencana. Jadi lucu kadang-kadang kita seakan nanti deh tahun depan yang tepat. Apanya yang tepat? Jangan yang belum sampai tahun depan sudah tidak ada. Oke, oh nanti tahun sekian tahun menjelang pensiun kita mungkin sudah nggak bisa aktivitas. Saat kapan yang tepat? Saat ini. Mulai sekarang. Bapak mau ngapal Quran, ambil Quran. Bapak mulai apa? Menghafal apa? Doa, ambil langsung. Gitu ya, kurang lebih begitu. Tapi ada ilmunya agar tidak memulai saja. Hari ini akan saya bagi. Baik. Kalaupun kita tidak tahu, ini sepakati dulu ya. Kita tidak tahu apa yang tepat untuk kita mulai. Nggak ada yang tahu kapan mulai kita yang paling tepat. Nggak ada yang tahu, sepakat? Karena Pak, rahasianya karena kita tidak tahu apakah besok masih ada apa tidak. Karena jangankan besok, nanti juga nggak bisa. Imani dulu, kita nggak tahu itu. Nah, kalaupun kita tidak tahu apa yang tepat, apa yang terbaik untuk memulai, minimal Bapak tahu 3. Apa yang 3? Mulai dengan niat yang bulat dan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, mulai dengan arah yang benar. Yang ketiga, mulai dengan sikap yang benar. Maka judulnya mulai dengan benar. Kenapa orang berhenti di tengah jalan? Cek niatnya. Jangan-jangan mulainya tidak niat yang bulat dan benar. Pertama bulat. Saya ilustrasikan. Bapak pernah lihat bola. Kenapa bola menarik? Karena bulat, ada isinya, gelinding terus, nggak pernah berhenti. Betul nggak? Perhatikan bola ketika udah nggak bulat lagi, sudah hilang apanya? Udaranya, kempes, menarik tidak? Tidak. Oke. Artinya orang ketika tekadnya bolat, terus akan menggelinding. Kalau nggak gelinding, pompa lagi. Apa mulai misalkan saya akan mulai berdakwah, baru ditolak 3 kali, meriang Bapak, pompa lagi Pak, gelinding lagi Pak. Bapak mulai setoran Quran, baru cek bismillah udah puyeng Pak,
pompa lagi terus, gelinding, jadi hafal lama-lama Quran juga. Bapak mulai ekonomi misalkan, baru bangkrut sekali, ngomongnya 700 kali, bangkrut, padahal baru sekali, orang lain berkali-kali gitu kan. Masuk lagi, ini lagi pompa Bapak, pompa lagi. Terbayang Bapak? Bulat, benar. Kenapa benar? Ya kalau Bapak niatnya salah, bukan karena Allah, bahaya. Ini di kupasan kita udah luar biasa Islam. Innamal a'malu biniyah. Jelas itu, karena Allah. Kalau Bapak mulai ekonomi pun karena Allah, tujuannya ibadah. Ingat, di bab-bab sebelumnya kita udah bicara bagaimana setiap amalan mubah dirubah menjadi ibadah agar 24 jam full ibadah. Amalan mubah dirubah menjadi ibadah. Apa yang mubah? Makan mubah. Mubah artinya kalau kita makan nggak dosa, nggak berpahala. Tidak makan juga tidak dosa, hukum dasarnya. Minum juga mubah, bekerja juga mubah, bisnis juga mubah, rekreasi juga mubah. Coba terlalu banyak yang mubah. Tidur juga mubah. Bapak boleh tidur, boleh tidak, hukum dasarnya. Bagaimana agar tidur kita, bekerja kita, bisnis kita, kegiatan kita semuanya berpahala? Hal pertama, rubah menjadi ibadah. Caranya gimana? Diniati untuk ibadah. Jadi kalau ngomongin ekonomi, untuk apa ini? Dibangun, dikelirkan dulu niat yang benar. Kalau niatnya salah, celaka kita. Masih ingat di buku saya yang pertama disampaikan bahwa orang yang pertama masuk neraka diantaranya mereka yang di mata dunia luar biasa, dia orang yang mati syahid, tapi ternyata dia masuk neraka. Orang yang kedua, orang yang punya ilmu, mengajarkan ilmu, ternyata dia masuk neraka. Ketika orang yang sedekahnya banyak, ternyata apa yang membuat 3 orang ini masuk neraka padahal amalan dunianya di mata orang di dunia itu luar biasa? Salah nih niat. Dia berperang, setelah ditanya ternyata bukan karena Allah. Allah tahu dia berperang agar disebut pemberani. Nanti jangan salah, kita buka dagang luar biasa, oh biar disebut kaya, celaka kita. Tata niat, benerin niat. Di bab niat kita pelajari sendiri nanti. Intinya luruskan niat. Jadi bulat itu artinya harga mati harus sukses. Harga mati sudah. Nah karena harga mati maka ada jalan terus. Mungkin Bapak bertanya, kalau yang buku pertama sudah sebagian baca insya Allah ya, bagaimana perjalanan An-Nahl. Dimulai dari mana Bapak tahu? 2004 saya ketemu Pak Harman, belum apa-apa. Saya baru selesai menjadi kenek truk. Kemudian dapat jalan menjadi tukang bekam, ketemu beliau, saya menjadi tukang bekam waktu itu. Tapi saat itu saya ingin punya impian menjadi pusat pemberdayaan umat. Saya mulai dari nulis buletin. Jadi kalau sekarang ada buku tidak heran sebetulnya, karena 2004 saya dalam kondisi jatuh, saya nulis buletin. Lembaran-lembaran. Setelah itu apa? Saya memulai dengan ngurus pemulung di sekitar Taman Harapan Baru. Pemulung, maaf, teman-teman penjaga keamanan, semua ngaji. Habis ngaji karena nggak mau ngaji kalau nggak kasih duit, mereka pemulung bilang saya kalau ngaji saya nggak kerja dong. Ya oke, habis ngaji dikasih sekedarnya. Jadi pemulung nggak efektif ngurus pemulung. Jadi panti pertama di Tambun, pindah ke Tridaya pindah ke Seroja, masih panti ini yatim dan apa? Masih itu. Terus pindah ke Depok menjadi rumah didik terpadu. Di rumah didik terpadu jadilah pesantren. Jadi satu pesantren, jadi bikin rumah tahfiz Quran lagi, bikin lagi dan sebagainya. Yang akhirnya sampai ke pedalaman santrinya, dari Belanda datang, dari Prancis datang. Dari mana mulai kalau ditanya? 2005 yang lalu, 2004 dari mengurus pemulung. Jadi nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba. Bapak kalau saya tanya, bagaimana Pak Rahmat bisa sampai Eropa? Saat itu nggak bisa jawab, boro-boro Eropa. Di RT aja nggak dikenal. Bagaimana kenal? Berjalan menggelinding. Menggelinding, ketemu Pak Harman, ketemu lagi temannya, menggelinding terus, menggelinding. Karena apa? Niatnya bulat dan benar. Terus apa yang sering menjadi kita berhenti? Ketika udah nggak ada semangat, udah nggak bulat lagi, Bapak nggak pompa, bubar. Udah gang, ditolak, nggak ngaji lagi, nggak kumpul teman-teman, ya selesai lah. Ya, apa kemudian kayak walaupun ngurus anak yatim nggak ada tantangan, Masya Allah, berapa kali kita diusir. Karena apa? Rahmat Abu Bakarnya ini waktu itu lagi keren, dicari kemana-mana. Subhanallah Pak. Jadi pindah panti berapa kali hanya karena rahmat Abu Bakar.
Mau ke Belanda, batal. Kenapa? Abu Bakar. Bayangkan itu. Apa berhenti saya? Terus ketakutan gitu? Ya, saya pikir kalau itu berarti belum bulat namanya. Ngambil anak di pedalaman, yang terjadi dimaki-maki. Bapak bisa bayangkan itu. Kenapa dituduh saya akan membawa anak-anak pedalaman mau dijual di Jakarta? Berhenti? Enggak. Sekarang mau terjadi? Luar biasa dampaknya sekarang. Setelah tahu bahwa kepala sukunya ikut ke sini ngelihat, hasilnya dibawa ke sana, luar biasa. Intinya gitu aja. Oke? Kemudian pernah juga berdakwah di daerah tertentu. Di situ tempatnya orang penjudi semuanya. Oh, ngajar tuh berapa kali tuh musola ditendang itu pintunya. Roboh, Pak. Dibawain golok, Pak. Boleh ceramah di sini, jangan ngomongin judi. Berhenti? Enggak juga. Terus sekarang jadi apa? Dengan izin Allah. Yang tadinya kampung judi, tempat itu menjadi kampung santri sekarang. An-Nahl di sana 250 santri. Mewakili kegiatan-kegiatan menghafal Quran dan sebagainya dengan izin Allah kalau ada kegiatan-kegiatan lingkungan. Dari mana itu? Memulai, ya, dengan apa? Niat yang bulat dan benar. Yang kedua, mulai dengan arah yang benar. Bapak tuh GPS. Tujuannya untuk apa GPS? Mengarahkan Bapak kan? Walaupun kadang-kadang Bapak nyasar kan? Pernah ngalamin nggak? Saya ngalamin itu, masuk jalan kecil gitu ya. Tapi paling tidak konsep pertama GPS, Bapak menuntun Bapak yang nggak tahu sama sekali kan? Pede kan karena ada GPS. Kelemahan orang ketika memulai suatu bidang, entah di bidang dakwah, di bidang ekonomi, pembenaran diri, tidak pakai apa yang disebut GPS tadi. Apa GPS-nya? Konsultan kita, mentor kita, coach kita. Keliru, Bapak mulai jalan sendiri, nggak akan kuat, Pak. Ini jalan masih gelap. Ajaklah orang yang sudah tahu, maka masuklah ke community seperti ini. Bapak ikut seminar, ngundang coach, ngundang mentor. Ya, apa yang bisa membimbing kita, atau beli bukunya sehingga terbimbing gitu. Ini sering dilupakan, dagang sendiri aja. Tanya dong, gimana biar ketemu orang-orang yang sudah sukses di seminar, di ngaji, gitu ya. Yang ketiga, mulai dengan sikap yang benar. Ini sikap yang benar, nggak boleh dilawan, nggak boleh tawar. Kenapa? Bisa jadi semua dirancang, tapi ternyata gagal total. Percayalah, itu adalah kado yang terbaik buat kita. Jangan putus asa. Mungkin belum saatnya dikasih Allah. Terus aja. Jadi ini bab tersendiri yang cukup makan waktu, tetapi sebagai gambaran, setelah Bapak tidak tahu apa yang tepat bagi kita untuk mulai, dan kabar baiknya orang-orang yang sukses terdahulu pun tidak tahu apa yang tepat, tapi bedanya dia memulai. Yang kedua, mulai dengan benar. Oke. Yang ketiga, mulai dengan center 100 meter. Apa mananya? Bapak zaman dulu ya, kebayangkan center? Kalau di center gini bisa berapa jauh? 100 lah kurang lebih ya. Atau mobil Bapak, kalau dinyalakan berapa jauh paling yang bisa 1 kilo mobil Bapak nyala senternya? Anggaplah 100 meter. Kenapa mobil kita yang 100 meter? Kalau saya ke Jawa bisa nyampe, ke Bandung nyampe, ke Bogor nyampe. Kenapa? Ini yang pertanyaan penting. Kenapa dengan 100 meter bisa sampai Medan dikendarai mobil tadi? Karena begitu 100 meter dinyalakan, maka Bapak jalan muncul sinar baru. Bapak jalan muncul sinar baru. Oke, contoh. Ketika An-Nahl dimulai, saya deklarasikan dengan istri saya. Jadi ini benar-benar An-Nahl milik kita. Milik berdua saja, nggak ada yang tahu itu ya. Kemudian nggak ngerti mau ngomong apa, taunya Pak, saya bisanya nulis waktu itu, bikin buletin sebar. Sudah, oh kayaknya perlu latihan nih, ngurus pemulung. Itu center, begitu buletin, ketemu teman, bikin, oh buka pemulung, ngumpulin pemulung, saya bisa ngajar ngaji dikit-dikit, pemulung. Ada yang ngasih tuh, nggak efektif Pak, buka panti, ketemu ustadz yang siap ngajarin, yang punya ilmunya. Saya nyari dananya, panti. Oh, ketemu lagi. Oh, karena ini kurang efektif karena anak-anak ini masih sekolah di luar. Bagaimana kalau kita bikin sendiri? Sedangkan kita nggak punya lahan. Oke, rumah didik terpadu aja. Terpadu. Kemudian bikin sekolahan. Akhirnya ketemu kepala sekolah, ketemu pengasuh yang luar biasa ilmunya, ketemu pembina dan sebagainya itu. Dari mana? Center 100 meter. Bisa dipahami sini, Pak? Tugas Bapak, Pak? Bapak mau jualan misalkan. Bapak bayangkan dong, jangan Bapak mikir punya ruko besar dulu. Nah, dari mana duitnya? Jualan gampang kan? Keluarkan meja ini, kompor, tulis Indomie berkah. Dah.
Indomie doang sebenarnya jualannya. Oke, apalagi jualan madu. Bapak lihat madu Anahal pertama. Sampai sekarang masih ada madunya. Habatus Sauda Anahal pertama. Mulai aja sudah. Paham apa maksudnya? Jadi untuk mulai apa dengan apa? Center 100 meter. Maksudnya apa? Apa yang Bapak tahu hari itu udah. Bapak saya tahunya untuk berdaya diri misalkan, saya bisa ngajar ngaji lah Bapak. Satu berdaya diri misalnya nolong orang lain, ngasih jalan, oh kalau mau sini ke sini, lakukan itu. Nanti akan muncul center berikutnya. Jadi Bapak jangan tanya saya, bagaimana Pak Ustadz kemarin katanya di Facebook Bapak ngajar artis-artis. Boro-boro tahu. Bagaimana Bapak sampai ke duta besar, ke menteri diundang ke sini kemari, sampai datang apa tempat ngajarnya di sekitar istana itu, kanan kirinya ngajar semua. Ya dulu mah boro-boro lewat aja deg-degan. Dari mana? Center 100 meter. Contoh, saya menyampaikan konsep ini, ditangkap sama orang, ketemu. Wah, Pak itu bagus Pak, kita teruskan. Atau saya ngajar di musola kecil. Ternyata di musola kecil itu ada orang yang punya kantor. Saya dibawa ke kantornya. Di kantornya ketemu lagi teman lagi. Begitu gambarannya. Pokoknya mulai dengan center yang Bapak lihat maksud saya. Ketangkap idenya? Jadi jangan mulai Bapak sempurna. Bapak mau dagang nunggu misalkan punya ruko, punya karyawan, punya ahli akuntansi. Kira-kira bisa mulai nggak kayak gitu? Nunggu apa yang paling produk paling laku? Bisa mulai nggak kira-kira? Insya Allah nggak Pak. Karena Pak, Bapak send mobil di sini mau nyenter sampai di Bandung. Kira-kira Cikampek macet. Dari mobil Bapak, terus beloknya di mana? Nggak usah pergi Pak. Nggak bakal pernah pergi tuh kalau begitu. Sudah Bapak semeter. Nanti di sana ada penutup jalan. Bapak nggak mungkin mundur, pasti nyari jalan yang. Misalnya begini, Bapak berjalan ketemu sungai. Ada dua. Kalau Bapak bisa berenang, berenanglah. Bapak mau ke sebelah sana, tahu-tahu ada sungai nggak tahu. Kalau Bapak bisa berenang, berenang. Kalau ada rakit, naik rakit. Nggak ada rakit, nggak ada berenang, nggak ada perahu. Bapak jalan dong, susuri pinggir kali, pasti di sana ada. Walaupun jauh sedikit, tapi nyampe juga. Paham maksudnya? Bisa jadi tolak sana, tolak sini, tetap ada jalan. Oke? Kita nggak tahu apa yang tepat, tapi harus mulai. Karena orang-orang hebat pun awalnya nggak tahu apa yang tepat. Yang kedua, mulai dengan benar, niat yang benar, bulat dan benar, arah yang benar, sikap yang benar. Yang ketiga, mulai dengan center 100 meter. Yang keempat, ini Pak Harman dulu ngaji saya melalui WA jadi buku. Jangan menunggu. Pak Harman insya Allah udah lupa. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka Anda akan termotivasi. Bapak membayangkan, Bapak mau olahraga males Pak, lari aja Pak. Kalau udah lari males berhenti, betul nggak? Setuju nggak? Oke. Bapak ngaji malas, ngaji aja Pak. Begitu enak ngaji, malas berhenti ngaji. Jadi Pak, jangan menunggu. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka akan termotivasi. Nah orang nunggu, Pak belum semangat ini Pak, belum mood. Nunggu mood Pak, nggak bakal mood. Coba tunggu, Bapak ini nih, ini penyakit yang orang nggak mulai karena Pak nunggu. Sudahlah. Ya, terus kalau nggak mau bergerak juga gimana? Undang buaya-buaya kecil yang membahayakan. Coba, saya bikin pengumuman besok lomba lari khusus jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah. Yang gemuk-gemuk, mungkin saya nggak bisa lari Pak. Yang sepuh kayak Pak Harman, saya nggak bisa lari, ikut saya lari semua, dijamin. Karena ada cara bagus bagaimana lari. Begitu baris, Pak Harman paling depan, yang paling sepuh. Siap, padahal udah sepuh, paling sepuh. Tapi bisa paling kenceng. Begitu siap lari, selepas anjing 3 yang gak galak dikit. Lari tidak? Lari tidak? Oke. Dalam hidup ini kadang-kadang terus mengundang hal-hal yang semacam ini. Dalam bahasa motivasi disebut mengundang buaya-buaya kecil. Ini pernah sampaikan ketika Raker Nurul Hudos beberapa tahun yang lalu. Aswada Harapan Indah. Mulai dulu di sebuah televisi swasta ada program namanya Believe It or Not. Percaya apa? Tidak, aneh gitu kan. Ada guru renang. Dia udah mengajar renang bertahun-tahun, gak ada yang pecah rekor untuk menjuari sesuatu gitu. Kemudian gimana caranya ini anak didik bisa maju? Gampang. Dia beli buaya-buaya kecil, peserta renang
siap masuk kolam, begitu nyebur di kolam, dilepas buaya-buaya kecil, renangnya kenceng tidak? Padahal nggak bakal digigit dong buaya kecil, tapi paling nggak kenceng nggak? Oke, jadi berani dikejar buaya-buaya, ciptakan buaya-buaya kecil. Ini teman-teman yang para ahi, ikhwah, yang lagi semangat mengajarkan Quran. Kalau hafalan kita lemah, undang buaya-buaya kecil, membuka rumah tahfiz Quran, antum jadi gurunya. Kalau tiap hari nerima setoran, antum nggak mungkin nggak ngapal. Ngeri dong kalau anak buahnya lebih hafal ya. Oke, antum yang lagi mulai. Nah kalau tanya, apa yang membuat Rahmat jalan terus? Buahnya Rahmat banyak, 600 Pak. Santrinya 600 gratis dari SMP sampai kuliah. Gurunya berapa? 30 lebih. Gimana? Terus saya santai gitu? Nggak bisa. Ditelepon nanti, Pak beras habis, ayah ini habis. Itu namanya buaya kecil yang mengajar kita. Malah menangis, ya Allah udah tanggal 28, ya Allah ini belum ada beras, ya Allah, gitu kan. Sana lagi, itu buaya kecil. Oke. Jadi berani saja Bapak mulai. Ya bilang sama istri, ya saya sekarang mau usaha, dijamin sukses. Nah, begitu mulai nggak kan takut di buaya kenceng di rumah, bisa digigit buaya beneran gitu kan. Jadi semangat belajar ilmunya, cari jaringan, paham ya? Jadi ini ya, jadi jangan menunggu. Oke. Ya, ada resiko. Emang kalau diam sendiri nggak ada resiko Pak? Bapak diam aja nggak ada resiko? Ada kan, dimarah istri karena uangnya kurang. Resiko nggak? Resiko, hidup pilihan. Mengambil resiko yang mana Bapak? Ya kan, sama aja. Nah berarti karena Bapak mungkin nggak ngikutin dari awal. Di awal dikasih tahu kita punya potensi untuk itu Pak. Ya potensi akan muncul kalau kita tuh. Makanya ketika Bapak mengatakan saya nggak berani lari, dikejar anjing kita kan loncatnya kenceng nggak Bapak? Saya tanya. Mau nyoba? Enggak, ya pasti kenceng Pak karena potensinya keluar. Potensinya keluar. Jadi selama ini ketahan potensinya. Kebayang Pak ya? Jadi kita nggak muncul potensi karena nggak ada desakan gitu loh Pak. Nggak ada desakan. Coba Bapak nggak bisa bahasa Inggris, ayo ikut saya deh ke Eropa. Langsung bisa bahasa Inggris Pak. Nggak makan nggak bisa bahasa Inggris Pak. I want, ini aja I want, Inggris Pak sudah Pak. Gitu kan? Sulit amat. Oh, saya udah kemana-mana Pak. Ini udah ngelewatin ke daerah Turki yang jauh itu. Nggak bisa bahasa Arab, nggak Inggris sana. Apa terus kemana nggak beli? Tetap aja haus. Saya tahu bahasa Turki satu, chai, teh. Chai, udah asal minum teh aja, taunya itu. Ayo. Potensi muncul nggak? Muncul. Oke, lihat hadisnya. Ini menjadi pegangan kita, mudah-mudahan kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantazir sabah wa idza sabahta fala tantazir masa fakhud min sihatika li maradika wa min hayatika li mautik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda katanya, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Ibnu Umar lalu berkata, jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Nunggu terus, besok tarsok. Waktu saya kerja ada teman, Pak saya pengen wirausaha Pak, sampai saya sudah punya ini itu, dia masih belum, udah mau pensiun Pak belum tepat, belum ini. Nah karena Pak nunggu saat yang tepat, nggak pernah ada. Jadi itu jangan menunggu. Ya tentu bukan berarti konyol kan Pak. Kita kan sebenarnya udah belajar banyak. Eksekusi yang tadi, potensi tanpa aksi tidak akan membuahkan prestasi. Jadi jangan berbayang begini Bapak. Nanti kalau ada tantangan gimana? Lo kalau di rumah ada tantangan nggak? Ada dong. Ujung terpaksa juga kalau coba yang di rumah udah uring-uringan. Beras nggak ada, Bapak loncat juga walaupun pinjam tetangga, ya nggak? Apa bedanya sekarang? Lebih baik program tantangan yang kita siapkan tahu daripada yang di luar dugaan. Anakmu kuliah nggak bisa, Bapak pontang-panting juga, kan sama aja, apa bedanya? Kan gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita salah mengkonsep ya. Baik. Nah, virus penghambat aksi. Ini Pak.
Menunggu termotivasi baru bergerak, nggak jalan juga karena sulit kita untuk termotivasi. Bergerak saja maka akan termotivasi. Menunggu banyak uang baru tenang, ternyata nggak. Hiduplah dengan tenang, kata Pak Harman ya dulu ke WA ke saya. Ya insya Allah kan dengan demikian apa? Dengan hidup tenang, pala uang bisa datang karena kita bisa banyak kreasi. Menunggu kaya baru sedekah, virus semua. Bersedekahlah maka akan menjadi kaya. Menunggu dipedulikan baru peduli, enggak. Peduli dulu sama orang lain. Ya, maka dalam teori-teori bisnis dikatakan kalau dia mau dapat benefit, mau dapat profit gitu kan, maka dia memberikan satu layanan dulu. Layanan dulu baru dia dapat, ya. Menunggu dicintai baru mencintai, enggak, yang benar mencintai dulu. Menunggu bahagia baru tersenyum, enggak, tersenyum dulu maka kita akan bahagia dan seterusnya. Ini adalah virus penghambat adalah aksi menunggu. Jadi kebanyakan kita menunggu ini, menunggu itu ya. Baik. Oke, ini sudah saya sampai bunyi. Kalau sudah saya kasih tahu, langsung stop aja ya. Kalau masih belum kita sampai adzan ya, insyaallah. Baik. Yang kelima sekarang. Yang kelima, kalau Bapak sudah 1 sampai 4, Bapak tahu potensi diri, tahu keutamaannya, ya, itu penting. Kalau apa yang Bapak kurang semangat, Bapak nggak tahu keutamaannya. Coba kalau tahu keutamaannya apa. Jadi setiap sesuatu melakukan, kenapa saya melakukan ini itu. Maka dalam kitab-kitab yang kita sering baca, mau kitab fikih, kitab apa, umumnya bab-bab itu diawali dengan fadilatul amal. Coba bab puasa, fadilah puasa apa? Betul nggak? Bab sholat, fadilah sholat. Kenapa? Agar kita terangsang. Kalau tanya, kenapa kita harus memberdayakan diri daripada diberdayakan orang lain? Coba, senang memberi apa senang diberi kita? Memberi kan? Kan itu pilihan. Jadi harus tahu dulu. Belum lagi bicara kemarin yang bab awal kan, Bapak mungkin waktu itu mungkin nggak datang. Jadi bagaimana kita kalau berdaya kan? Pahalanya luar biasa. Bahkan ketika kita meninggal pun masih mengalir. Dulu Pak Arman datang ke rumah saya membawa buku. Pak Rahmat, ada buku bagus. Robert Kiyosaki, nggak tahu udah berapa buku. Wah, Robert Kiyosaki kata beliau ini kan. Wah, saya baca ini subhanallah. Ya, ada ajaran yang disebut cash flow kuadran. Cash flow itu harus masuk uang, kuadran itu bagi 4 gitu kan. Apa yang dimaksud di situ? Beliau membagi bagaimana arus masuk uang, kata beliau dulu. Bagaimana ada kuadran kiri, kuadran kanan, kuadran kiri atas, misalkan yang kiri. Apa? Para pegawai, dia diatur orang lain. Kalau dia kerja dapat uang, kalau enggak. Sengsara banget ini sebenarnya pegawai. Nah, terus sudah diatur. Bapak memang enak, tetapi kalau Bapak nggak bebas, saya mau jalan-jalan ke Eropa 3 bulan, nggak bisa. Bapak juga nggak bisa, lagi banyak kebutuhan langsung datang ke bos. Bos, saya banyak kebutuhan, gaji saya 10 juta, besok 30 juta ya, bisa nggak? Nggak bisa, nggak enak berarti kan. Terus yang kedua, semi pegawai, bekerja lepas, para dokter, para apa. Dia bisa ngatur dirinya, tapi tetap aja kalau kerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Maka Robert Kiyosaki mengajarkan bagaimana kita pindah ke kuadran kanan. Apa kuadran kanan yang atas? Pengusaha. Ya, dia kapan aja, kalau di kuadran kiri kita bekerja untuk mencari uang, di kuadran kanan uang bekerja untuk kita. Coba, di sana kan ada perusahaan-perusahaan ayam dan sebagainya, kurang lebih, atau hipermarket yang di mana-mana, kurang lebih yang punya hipermarket lagi jualan apa lagi kemana? Suka-suka dia dong. Ya mungkin dia lagi jalan-jalan dan sebagainya ya, itu ya. Baik, jadi artinya harus mengetahui itu. Oh, bukan nomor 5. Ini. Yang nomor 4. Oke. Bukan. Bukan yang ini ya, bukan. Iya, yang ini kan? Oke, ini. Oke. Baik, udah Isa, saya ternyata hanya bisa 2. Insyaallah mudah-mudahan kalau ini nggak selesai juga nanti tunggu bukunya aja, Pak. Insyaallah ada semua di buku. Mohon doanya semoga setelah jadi buku kita bedah. Saya ingin nanti cepat atau lambat kita bedah buku ini di sini. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita. Bisa. Ada di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, menyambung materi tadi terputus, saya tidak ingin apa yang saya sampaikan disalah maknai. Tadi kita sudah sampai dari 7 rahasia
membangun pemberdayaan diri dan ekonomi sampai ke 4. Saya akan meneruskan sedikit, kurang lebih 10 sampai 20 menit, mudah-mudahan setelah itu kita tanya jawab agar materi ini tidak terputus, sehingga kalau sampai nanti didengar orang seakan-akan saya menyampaikan sesuatu yang tidak Islam, itu saya takut, padahal ini murni itu. Jadi kita tadi sudah bagaimana memulai, sudah, kemudian setelah kita bisa memulai, kemudian kita masuk yang ke-5, yaitu tingkatkan kemampuan pemberdayaan diri ekonomi setiap saat. Saya tadi cerita bagaimana kekuatan seorang Robert Kiyosaki mempengaruhi orang agar uang bekerja untuk kita. Dengan cara apa? Memindahkan dari kuadran kiri ke kanan. Jadi kalau kita di kuadran kiri, sekeras apapun kita bekerja, kalau nggak bekerja nggak dapat uang, begitu kurang lebih. Tapi para investor, pemilik usaha, mereka bisa jalan-jalan kemana, uangnya tetap ngalir. Mereka yang punya kebun kelapa sawit 500 hektar, tetap aja jalan-jalan. Mereka yang punya hipermarket, punya pabrik, ratusan pabrik misalkan. Lalu seakan-akan saya menyampaikan ini, kenapa ngomongin orang barat? Saya ingin kasih tahu, jauh sebelum Robert Kiyosaki, Umar, Utsman, Abu Bakar telah membuat kuadran kanan. Coba kita lihat Utsman bin Affan ketika pertama kali pindah dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu terjadi di Madinah itu kekeringan. Sehingga orang yang biasa banyak air di Mekah tiba-tiba nggak ada air, luar biasa. Dan di Madinah ada seorang konglomerat Yahudi yang luar biasa pelit, namanya Yusuf. Dia memiliki sumber air satu-satunya, sehingga melihat banyak muhajirin yang kekurangan air, dijual mahal sekali. Sehingga ada yang mereka jual kambing, jual ternak. Rasulullah bersabda tentang motivasi pemberdayaan diri yang di pertemuan awal sudah sampai, bahwa salah satu yang membuat Utsman tertarik ketika amalan-amalan apa yang setelah kita meninggal pahalanya mengalir terus, ya, dan balasannya surga, salah satunya adalah mengalirkan air. Maka sejak itulah tergerak Utsman bin Affan menemui konglomerat tadi Yusuf. Kemudian di sini ada ilmu dua yang kita sering pelajari sebagai umat Islam, ilmu negosiasi dan akuisisi. Di negosiasi, Yusuf, boleh nggak sumur saya beli separuh? Siapa kamu? Saya Utsman bin Affan. Oh, kamu saudagar yang kaya. Ragu dia. Boleh kalau berani, tapi separuh saja. Artinya sehari saya, sehari kamu. Lalu setelah nego berapa? Kalau mau 12.000, nggak bisa ditawar. Kata Yusuf, sombong sekali, 12.000 mahal sekali, miliaran itu dinar. Hari itu Utsman bin Affan nawar, kalau boleh 10.000 lah. Karena umumnya ini sekian, hitungannya ada gitu. Yahudi tetap mengatakan kalau mau sudah nggak pulang. Utsman tertantang, oke saya bayar sekarang, keluarkan uang emasnya. Kaget sekali dia, kaya sekali kamu. Ya sudah dibayar, 12.000, nggak ditawar sama sekali. Karena ditawar udah nggak boleh. Terus bagaimana boleh? Besok masih saya, kata Yusuf, air dan sebagainya. Ya dari 5 rial menjadi 30 rial. Bagaimana bayangkan itu kan? Kemudian pada hari esoknya, ini pemberdayaan diri dan ekonomi. Utsman mengatakan diumumkan kepada seluruh penduduk muslim Madinah, air gratis. Silakan ambil air, stok sebanyak-banyaknya. Oke, gua nimba apa, bawa ember. Kalau sekarang ilustrasi seperti itu, besok giliran siapa? Yusuf, air, laku nggak? Nggak, oke. Terus mungkin cuma pikirannya mungkin sehari doang untuk gratisin. Hari ketiga, Utsman, penuhi bak-bak kalian. Besok hari berikutnya air dari 30 turun 25, turun 15, turun 5, nggak ada yang mau. Akhirnya pada titik tertentu orang-orang demo, dalam tanah bahasa saya lah, bahasa bebas ya, nggak tahu apa istilahnya, di depan Yusuf mandi. Ini air Yusuf gratis, ngapain beli sama kamu? Gratis. Nah, terapi shock. Hantam mereka bukan dengan kekuatan saja, tapi dengan strategi. Nggak usah dibeli, tutup nggak? Bandel sih bapak, tetap aja beli. Itu masalahnya. Nah, gitu kan? Karena apa? Nggak ada pilihan gitu. Maka buat pilihan, gitu kan? Oke. Nah setelah itu apa? Panik Yusuf. Kelihatan panik, inilah strategi Utsman. Masuk dia. Yusuf, apa kabar? Lesu Utsman. Kenapa? Ini nggak pernah laku punya saya, nggak bakal laku sampai mati. Kok bisa? Sampai kiamat saya gratiskan. Ya udah kalau gitu percuma kamu punya PT kan nggak laku, jual aja ke saya. Akuisisi dia. Ya udahlah dijual aja daripada saya punya PT nggak produktif. Berapa? Sama dengan kemarin. Enggak. Maaf saja sama dengan 10.000, 12.000. Enggak. Ya udah deh 10.000. Enggak mau. Kalau mau 8.000. Oke, dikasih nggak gerak?
Dikasih. Sekarang siapa yang menang? Utsman. Utsman kan bilang tawar 10.000. 10.000 kali 2, 20. Tapi tetap aja ngotot Yahudi 12. Dibeli. Tapi beli keduanya jadi 8. 8 tambah 12 berapa? 20. Siapa yang benar? Yang menang? Utsman. Negosiasi, akuisisi. Pernah belajar itu kita? Nggak juga. Oh itu ilmu ekonomi, ilmu dunia. Lalu mereka ngomongin apa itu? Apa yang terjadi dari pemberdayaan Utsman bin Affan? Kelak Bi'ru Rum itu tumbuh di kanan kirinya pohon korma. Korma hasilnya dijual kemudian untuk yatim piatu dan dikelola oleh Menteri Wakaf. Maka rekening Utsman bin Affan sampai detik ini masih ada. Dan dalam perkembangan kota, kemudian ini sekarang dibangun hotel namanya Waqfus Sayyidina Utsman di Madinah dan menghasilkan miliaran rupiah, uangnya untuk langsung yatim piatu dan dikelola sebagian oleh Menteri Wakaf. Saya tanya, Utsman bin Affan masih ada nggak orangnya? Nggak ada. Nggak ada orangnya bisa memberdayakan manusia. Kitanya orangnya masih ada, udah nggak berdaya. Di mana hebatnya kita sekarang ini? Ini yang perlu kita gali gitu. Jadi kenapa kita pindah ke kuadran kanan? Nah, tentu tidak tiba-tiba pindah, nggak begitu. Jadi kalau saya ngomong Robert Kiyosaki, hanya perantara saja. Sekaya apapun murid-muridnya Robert Kiyosaki, kalau mati, walaupun ada yang masuk ke rekening dia, nggak berguna. Tapi Utsman bin Affan ini hakikat kuadran kanan yang sesungguhnya. Beliaunya sudah meninggal, Ki Haji Nur Ali sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Maka nanti di matematika waktu Bapak akan belajar itu. Bagaimana melipat gandakan pahala sehingga kita sudah meninggal pahalanya masih mengalir apa saja. Ya ini di bab ini mungkin harus dibedah. Baik, saya teruskan biar selesai malam hari ini. Saya nggak ingin lama-lama biar materi yang lain masuk. Yang kelima, tingkatkan kemampuan pemberdayaan diri ekonomi setiap saat. Jadi yang membuat kita itu sekarang tidak maju, umat Islam cukup puas. Sudah bisa, nggak mau lagi. Padahal ajaran yang kita sering dengar, kalau orang yang kerja di perusahaan Jepang, ada namanya Kaizen. Penyempurnaan terus menerus, diasah. Bertemu lagi, diasah, ikut seminar, terus taklim, ikut komunitinya dan sebagainya, biar terus berkembang. Ada suatu kalimat indah. Sebagian orang mengatakan hadis, saya termasuk yang tidak mengatakan ini hadis, tapi ada nuansa manfaat yang luar biasa. Apa? Man kana yaumu khairum min amsi wa huwa rabihun. Wa man kana yaumu misla amsi wa huwa mahbunun, wa man kana yaumu syarru min amsi wa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, beruntung dia. Siapa yang sama hari ini dengan kemarin, rugi dia. Siapa yang lebih buruk dari kemarin, celaka dia. Memang ini bukan hadis, saya sepakat itu. Walaupun saya mengatakan hadis, saya termasuk yang tidak mengatakan ini hadis, bukan hadis. Tapi mana kandungannya adalah ilmu yang luar biasa. Apa bilangnya? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi kalau Bapak sekarang buka outlet 1, besok harus 2, harus 3. Kalau kemarin sedekah Bapak 1.000, besok harus 3.000 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita. Kita sering puas, sudah berhenti saja kan? Padahal yang terbaik adalah kita progres. Namanya apa? Yang disebut menuju husnul khotimah, puncak kebaikan. Yang keenam, berkawan dan berjamaah dengan para pemberdaya diri. Ini kalau Bapak ingin berdaya, ngumpul dengan orang-orang pemberdayaan diri. Saya pernah ngisi seminar di Kalimantan, 100 pimpinan pesantren kumpul di situ bicara bagaimana membangun pesantren pemberdayaan umat. Anal baru beberapa hari, tapi entah bagaimana dipilih menjadi mempelopori untuk gerakan bagaimana pesantren berdaya. Jadi bukan pesantren tidak berdaya, kalau nggak minta-minta nggak hidup, misalkan, bukan itu. Tapi bagaimana pesantren berdaya, kembali ke daerah berdakwah berdaya gitu ya. Nah caranya salah satunya Bapak bikin community. Apa sebabnya? Kalau Bapak lemah, ketemu teman, semangat lagi. Tadi Bapak yang tanyakan, Pak bagaimana kalau ada tantangan? Pertanyaan saya, apakah orang yang sukses sekarang nggak pernah menghadapi tantangan? Tapi banyak yang bangkrut. Apakah semuanya bangkrut atau ada yang sukses? Ada yang sukses. Kenapa yang dilihat yang dibangkrut? Bapak salah fokus. Karena salah fokus, itu akibatnya. Nah dengan ketemu, nanti kita meluruskan fokus lagi. Goalnya, impiannya. Jadi nanti akan diajarin apa yang membuat kita berhenti. Selama impiannya lebih kecil dari apa action kita, pasti berhenti. Tapi kalau impiannya lebih besar dari yang kita lakukan, akan terus ngejar gitu, kurang lebih. Nanti ini mungkin bisa menjadi pengingat kita ya. Oh sorry, nggak muncul videonya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, bersedihlah jika tidak ada kemampuan untuk berdaya diri dan ekonomi. Sedih banget deh,
Hidup 60 tahun nggak berbuat apa-apa, mati begitu saja. Sedih banget ya. Kenapa? Lihat di sini. Bersedihlah karena Bapak bisa berdaya dengan apa saja. Bapak tidak punya harta, mungkin punya ilmu. Nggak punya ilmu mungkin punya tenaga. Nggak punya tenaga mungkin punya doa. Dan apa sebenarnya? Jadi kita bisa berdaya lewat apa yang kita punya. Bapak bisa dengan tenaga kita tolong. Bapak bisa punya dengan ilmunya, dengan sarannya, dengan telunjuknya. Pak, di sana ada kajian. Sudah cukup itu. Berdaya itu namanya ya. Jadi begitu simpel. Sengaja hari ini kita tidak bisa terlalu dalam karena memang sifatnya umum. Nanti kalau di buku saya akan lebih lengkap, dan ini harusnya memang daurah. Sehari kita ngomongin ini baru tentang memulai aja mungkin berapa jam gitu ya. Kemarin saya mau coba yang Nurul Firdaus, tetap aja nggak cukup. Jadi memang harus pure, kita harus nginep entah di Anahal atau di mana, ngupas ini baru satu kali ketemu bisa. Dan mudah-mudahan begitulah, beberapa masjid sudah ngadakan itu. Baik, selesai itu. Jadi kalau saya ulang, yang pertama untuk bisa berdaya, imani bahwa setiap kita punya potensi. Kedua, mengetahui keutamaannya biar kita semangat. Ketiga, berdaya ekonomi adalah pilihan. Yang keempat, mulai segera, sekarang juga. Yang kelima, tingkatkan kemampuan pemberdayaan diri ekonomi setiap saat. Berkawan dengan para pemberdaya diri dan bersedihlah jika tidak ada kemampuan untuk berdaya diri. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau memberi masukan, karena sifatnya ini belajar bersama. Monggo. Jadi kalau saya ngambil, ngutip orang barat dan sebagainya, hanya batu loncatan saja. Goalnya Islam telah sempurna. Tapi agar kita membuka wawasan, bahwasanya ilmu kita diambil mereka. Jadi jangan diputus kalau saya ngomong ada si A, si B dari barat. Bukan itu. Bukan saya mengiblati dia, bukan. Islam sudah jauh melakukan itu. Tapi sayangnya ilmu kita dipakai mereka. Jadi yang susah siapa? Kita apa mereka? Mereka. Ya itu karena Pak, kita tidak mengambil ilmunya. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Jadi kalau kita kemampuan, Ya. jangan menunggu kesempatan yang akan datang gitu ya. Bet Tidak saja, gua aja. ulangi Pak, ulangi. Bagaimana Pak? Pakai itu Pak. Ya, ada biar yang lain dengar. Ya. Saya ulangi Pak. Jadi apabila kita punya keinginan yang kuat, Ya. langsung action saja, tidak usah menunggu nanti dan nanti. Ya. Menunggu kesempatan yang emas yang akan datang gitu. Ya, baik. Terus saya tambahkan lagi, bagaimana kendalanya seandainya pada saat kita melangkah, mereka ada hambatan Ya. yang menjaga itu. Iya, baik. Baik, ya nampaknya harus dari awal Bapak mengetahui. Jadi yang pertama, imani dulu bahwa kita punya potensi, percaya itu. Bahwa Allah kasih kita potensi yang luar biasa. Jadi sekarang ini kita nggak bergerak bukan karena nggak punya potensi, karena ada yang menutup belenggu, menutup potensi kita nggak muncul. Pertama, kurang iman, kurang yakin bahwa kita punya potensi. Jadi kalau kurang yakin nggak, sampai kapanpun kalau Bapak kasih kan nggak bisa Pak Rahmat, saya memang nggak bakat lah saya dagang, udah nggak bisa Bapak, karena Bapak sudah nggak beriman. Ya apapun lah bahasanya, yang penting Bapak tidak beriman. Imani dulu, Allah ngasih kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu ya. Bapak harus membuka-muka pertemuan saya yang pertama ini ya. Jadi ini lama ini ngomongin ini potensi ya. Kalau mau datang mungkin di Asakinah ya udah keberapa itu ya. Tapi udah lewat juga Pak, sudah lewat memang ya. Itu harus tahu dari awal memang. Intinya kita punya potensi. Jadi yang membuat potensi kita nggak muncul kurang yakin, kurang iman. Yang kedua adanya belenggu. Belenggu misalkan, saya udah tua gitu kan. Emang kalau orang tua udah nggak boleh maju? Siapa yang bilang? Gitu ya. Saya punya teman yang di Garut ya. Nah, Yayasan Winur itu. Dia memulai usaha untuk mempunyai pesantren gratis itu umur 48 tahun. Pensiun dari tentara, nggak punya apa-apa, ngontrak di tengah sawah, sekarang pesantrennya luar biasa, punya ma'had ali dan sebagainya. Kita saling kunjung itu. Oke? Jadi nggak ada kendala. Yang tua, saya ngapal Quran nggak bisa. Saya punya salah satu jamaah yang ada di Telkom. Ya. Jabatannya luar biasa di Telkom, hafal 30 juz 3 tahun Pak, di posisi masih aktif bekerja. Nah kita ngapain? Nah kita kan enggak lah, kayak berat, saya kan sudah tua, udah 50 tahun, baru 50 tahun Bapak. Iya kan? Iya belum 60 maksudnya gitu ya. Itu namanya belenggu. Ya itu juga dikupas panjang lebar yang lalu ya. Jadi digambarkan bagaimana kita terbelenggu. Belenggu itu yang. Nah, jadi bagaimana caranya? Iya lepas belenggunya. Bisa saya insya Allah gitu kan. Nah, ana inda dzani abdi bi. Indona bi khairan falahu wa indona syarran falahu. Allah
menyampaikan sesuai dengan prasangka hamba. Ya, kalau dia berprasangka bisa, dikasih bisa. Kalau dia berprasangka tidak bisa, dikasih tidak bisa. Terus bagaimana kalau sudah niat berjalan? Ya tidak dong, cari ilmunya. Ya, ketemu, punya, bakar dulu semangatnya. Makanya imani, mengetahui keutamaannya, kemudian milih. Itu dulu, nggak tiba-tiba jalan nggak ada ilmu gimana? Nggak cocok, ya. Ngaji dulu kalau gitu ya. Tapi jangan lama-lama ngaji terus nggak pernah mulai, nggak juga. Makanya yang keempat, take action, langsung mulai. Jadi jangan nunggu, saya belum tamat ini dengan Pak Rahmat, nggak tamat-tamat Pak, udah ada ini buku baru lagi kan? Sudah, action aja udah. Apa? Tadi dengan center 100 meter, apa yang Bapak tahu mulai. Oh, saya mulai sambil jalan lah, sambil ngajarin Quran, saya sambil belajar Quran, sambil ngajarin. Sampai detik ini saya masih Jumat pagi itu saya masih ngundang guru apa untuk belajar, saya belajar tahsin ya. Saya juga masih ngundang guru bahasa Arab, saya masih ngundang guru bahasa Inggris, karena insya Allah saya akan keluar lagi dalam waktu tidak lama insya Allah ta'ala. Jadi selalu, jadi nggak ada yang langsung berhenti. Oh, dipikir Rahmat udah nggak belajar, saya masih ini masih belajar. Ya, diperbandingkan madhab saya masih belajar. Jadi kalau nanti gelar saya apa nggak tahu, walau alam, saya belajar aja. Walaupun saya nggak menyampingkan itu gitu kan, karena ini mudasar itu. Nah, gitu kan. Walaupun di kampusnya suka lucu. Kadang saya belajar, kadang saya jadi dosen. Kan aneh jadinya. Karena apa? Bidang lain dia di bawah saya. Bahkan rektornya, mohon punten maaf ya, di bidang lain mungkin dia perlu ngambil ilmu dari saya. Tapi di bidang lain saya ngambil dari mereka. Salah tidak? Tidak salah. Kan gitu ya. Jadi udah mulai. Intinya kita terus berprogres ya Pak ya. Yang salah Bapak diam. Bapak mau tanya, tahu nggak Bapak pekerjaan apa yang nggak pernah selesai? Iya, pekerjaan apa yang nggak pernah selesai? Apa tuh? Mencari ilmu. Pekerjaan yang nggak pernah dimulai Pak. Pekerjaan yang nggak pernah selesai, pekerjaan yang nggak pernah dimulai Pak. Iya betul ya, nyari ilmu terus gitu kan. Ya gitu kan. Jadi kita sering berbicara sesuatu yang nggak pernah dimulai. Paham Bapak ini? Ah, jadi karena kita nggak pernah mulai, maka nggak pernah selesai. Oke, saya selesai bikin panti, udah selesai, udah naik kelas jadi rumah didik, jadi pesantren, sebentar lagi jadi perguruan tinggi, selesai sudah yang bawah. Kenapa? Mulai kan Pak? Nah, kenapa kita nggak pernah selesai? Karena kita tidak pernah mulai. Bagaimana kalau ada tantangan? Sama aja, Bapak punya senter, mobilnya cuma 100 meter, ngebayangin semua ke Bandung, di Cikampek ada apa, dilihat, kelihatan nggak Pak? Nggak tahu saya di Cikampek ada, ya berangkat aja nanti. Terus di Cikampek macet, lewat mana kayak jalan, kan ada jalan alternatif. Ah, begitulah gambarannya. Jadi jangan Bapak bikin tantangan belum jalan, jalan dulu Pak, gitu ya. Terketangkep Pak? Oke, ada yang lain? Walau alam, mudah-mudahan nggak puas. Ya, itu ya. Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya anggap ini materi cukup. Tunggu bukunya, judulnya Kanal Berkah Manajemen, judul buku ini. Jadi insya Allah nanti akan dibedah lagi. Jadi bersabar saja. Yang buku-buku pertama, kedua seharusnya memiliki sebagai apa? Bentuk tanggung jawab saya penyampai materi. Imam Syafi'i mengatakan, ikatlah ilmu dengan mencatat. Saya tahu Bapak nggak ada yang mencatat kan? Benar kan? Iya. Caranya harusnya belajar gimana? Mencatat kan? Nah, guru yang baik tahu bahwasanya bapak-bapak di sini datang, ya alhamdulillah, daripada nggak ada yang datang. Nah, karena itu dibantu saya buat catatan setiap materi-materi Rahmat, karena materi adukan beda dengan kitab-kitab kabir yang sudah ada ya. Kalau ini kan adukan motivasi, maka agar tahu apa yang disampaikan Rahmat dari mulai ngajar sampai terakhir, selalu ada silabusnya di bukunya. Misalkan yang pertama rahasia sukses tanpa batas, oke. Yang kedua matematika waktu, yang ketiga revolusi pola hidup, yang keempat kanal berkah manajemen dan sebagainya. Jadi selalu ada buku untuk apa? Biar saya di akhirat nggak ditanya sama bapak-bapak, gimana saya mengamalkan, catatan aja nggak ada. Oke, saya bilang malaikat udah dikasih catatan tuh, nggak dibaca kali, sudah terserah. Nah, gitulah gambarannya Pak ya. Jadi ini yang kedua ya, Bapak biar bisa kontribusi ke pesantren, ganti ongkos cetak ada sedikit untuk pesantren ya. Buku ini kan cuma 80.000 ganti ongkos cetak plus bangun punya investasi di pesantren, asbab beli buku, ilmunya bisa diwariskan, ini yang mengalir pahala, jadi bisa mencetak buku berikutnya dan lain sebagainya. Insya Allah itu. Baik, terima kasih Bapak sudah nemenin saya. Walaupun tentu saya percaya ini tidak akan pernah puas, karena memang kita hanya ya pengantar saja. Tapi next time mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu, kita dalamin, kita ulangin lagi. Yang penting apapun yang kita pelajari semoga menjadi asbab hidayah buat kita semua. Dan satu kata setelah ini, marilah kita bergerak
berubah, jadi mulai saja, jangan nunggu-nunggu yang terlalu sempurna supaya nggak akan mulai. Caranya gimana? Kalau belum kuat juga datang lagi ke majelis ilmu sampai kita terbakar untuk memulai. Undang buaya-buaya kecil. Baik, mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.